Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hotis Daris Febriani dengan NPM 2013031065 dari kelas A Prodi Pendidikan Ekonomi 2020. Baik, langsung saja. Proposal penelitian saya itu berjudul pengaruh game online terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 PS2 di IMAN 1 Metro. Ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu nantinya pada bab 1 ini membahas tentang pendahuluan, dan pada bab 2 itu membahas tentang kajian teori dan kerangka berpikir, dan pada bab 3 yaitu membahas tentang metodologi penelitian. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat ya di Indonesia. Dan sistem informasi ini berbasis komputer dengan aplikasi hardware dan software yang membantu meningkatkan kualitas informasi secara tepat dan berkualitas yang tinggi untuk setiap lapisan masyarakat. Nah, game ini merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk hiburan karena sangat menyenangkan. Dengan bermain game online ini biasanya sangat menyenangkan, namun apabila kita mengetahui dan memainkannya, game online memiliki kecenderungan bersifat kecanduan itu bagi pemainnya, yaitu game online ini memiliki fitur yang menarik berisi gambar-gambar animasi yang mendorong anak bahkan orang dewasa tertarik dengan game. Selain itu, macam-macam game tersebut dirancang khusus agar anak menjadi ingin terus bermain. Nah, pada zaman sekarang ini banyak anak sekolah khususnya pada IMAN 1 Metro ini yang lebih sering bermain game online di rumah atau lingkungannya, sehingga ketika dalam pembelajaran ini dia tidak bersemangat dan konsentrasinya ini cenderung kurang dan menjadi terganggu. Nah, ini ditunjukkan dengan keadaan peserta didik yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Anak yang mengalami ketergantungan pada aktivitas game akan mempengaruhi motivasi belajar sehingga mengurangi waktu belajar dan menyebabkan prestasi belajar peserta didik akan menurun. Selain itu, banyak peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tepat waktu dan terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, maka dari itu penelitian ini akan mengkonfirmasi apakah kecanduan game online memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik atau tidak. Dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul pengaruh game online terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS 2 di IMAN 1 Metro. Yang kedua ini identifikasi masalah. Dan berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat diidentifikasi masalah yang dikemukakan sebagai berikut. Ini yang pertama itu game online membawa pengaruh bagi dunia pendidikan, diantaranya yaitu peserta didik akan malas belajar dan sering menggunakan waktu luang untuk bermain game online. Lalu yang kedua, banyaknya peserta didik yang kecanduan bermain game online. Lalu yang ketiga, turunnya motivasi dan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran karena kecanduan bermain game online. Lalu yang keempat, peserta didik lebih sering membicarakan tentang game online di sekolah dibanding berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ini yang ketiga itu rumusan masalah. Nah, ini penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini itu adalah apakah terdapat pengaruh game online terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS 2 di IMAN 1 Metro. Lalu yang keempat ini ada tujuan penelitian. Nah, ini berdasarkan rumusan masalah yang
tadi sudah dipaparkan, maka peneliti ini mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengkonfirmasi apakah ada pengaruh game online ini terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS 2 di Mansatu Metro. Lalu yang selanjutnya ini yaitu kegunaan penelitian, yaitu yang pertama bagi sekolah dengan mengetahui pengaruh game online terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi, maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sekolah. Lalu bagi guru sebagai masukan dalam mengelola dan meningkatkan strategi belajar mengajar serta mutu pengajaran dengan mengetahui pola-pola belajar siswa, maka guru dapat menyesuaikan proses belajar mengajar yang diciptakan. Lalu bagi siswa dengan mengetahui pengaruh game online terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi, maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menyesuaikan cara belajar sehingga dapat diperoleh efektivitas belajar yang memuaskan. Lalu bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji, yaitu tentang masalah dalam pendidikan. Lalu yang keenam ini ada ruang lingkup penelitian, yaitu yang pertama itu koresponden yang diteliti adalah siswa kelas 11 IPS 2. Lalu yang kedua, koresponden adalah siswa di Mansatu Metro. Lalu yang ketiga, objek penelitian menurut Sugiono tahun 2009 yaitu objek penelitian yang berfokus untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang bersifat objektif. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2, ini kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama itu kajian teori. Ini tentang pengertian game online. Game online itu adalah game atau permainan digital yang hanya bisa dimainkan ketika perangkat terhubung dengan jaringan internet, memungkinkan penggunanya untuk dapat berhubungan dengan pemain-pemain lainnya yang mengakses game tersebut di waktu yang sama. Lalu menurut Chandra Zep Aji, bahwa game online itu adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Lalu game online ini tidak berbatas pada perangkat yang digunakan. Jadi game online ini bisa dimainkan di komputer, laptop, dan perangkat lainnya asal gadget tersebut terhubung dengan jaringan internet. Nah, game online ini di Indonesia ini mulai marak itu kurang lebih di tahun 2003. Selanjutnya yaitu pengertian kecanduan game online. Jadi istilah kecanduan ini berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, sehingga istilah kecanduan ini tidak hanya melekat pada obat-obatan, tetapi dapat juga melekat pada kegiatan atau suatu hal tertentu yang dapat membuat seseorang ketergantungan baik secara fisik atau psikologis. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Nah, ini pengertian motivasi belajar ini yaitu motivasi diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Dalam pengertian umum, motivasi itu dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Lalu menurut M. Usman Najati, motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Lalu menurut MC Donald, dalam Kompri, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan adanya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Lalu pengertian belajar itu adalah
Menurut Winkler, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Ditambahkannya, motivasi belajar adalah motor penggerak yang mengaktifkan siswa untuk melibatkan diri. Lalu menurut Selamat, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sehingga hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Lalu pengertian motivasi belajar, nah ini seperti yang dirumuskan oleh Steele, suatu motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberikan kekuatan yang mengingatkan atau menggerakkan, karenanya disebut penggerakkan atau motivasi yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan. Nah, jadi motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan baik dari dalam diri peserta didik maupun dari luar yang menimbulkan suatu perubahan pada diri individu tersebut sebagai pengalaman dari individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, selanjutnya ini ada kerangka berpikir. Nah, pada game online ini merupakan wadah bermain untuk berbagai kalangan, salah satunya adalah kalangan siswa menengah ke atas. Nah, game online ini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel X, yaitu sebuah permainan game online sangat memberikan pengaruh yang besar bagi siapapun yang memainkannya, karena akan menimbulkan pengaruh dalam proses akademik atau pembelajaran terhadap motivasi belajar, dan pastinya akan ada nilai negatif dan positifnya. Nah, motivasi belajar dalam penelitian ini merupakan variabel Y. Nah, ini apabila motivasi belajar rendah dikarenakan siswa lebih sering bermain game online, maka nantinya dapat menimbulkan rasa malas belajar dalam diri siswa. Motivasi belajar yang tinggi pun bisa dikarenakan siswa bermain game online, maka tidak menutup kemungkinan game online merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam belajar. Lalu selanjutnya ini ada hipotesis penelitian. Nah, jadi hipotesis penelitian ini itu merupakan jawaban sementara teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya ini harus diteliti secara empiris melalui pengukuran statistik, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang ada. Nah, maka hipotesis yang digunakan oleh peneliti itu adalah sebagai berikut, yaitu H0. Jika H0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara game online terhadap motivasi belajar peserta didik di Mansatu Metro. Lalu H1, jika H1 diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara game online terhadap motivasi belajar peserta didik di Mansatu Metro. Baik, yang selanjutnya itu bab 3, ini metodologi penelitian. Ini yang pertama, metodologi penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan teknik pengambilan sampel pada umumnya ini dilakukan secara random, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data ini bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, dan bersifat mengamati pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Dan penelitian kuantitatif ini didukung dengan melakukan pengisian angket dari beberapa responden. Ini tujuannya untuk menggali gagasan lebih dalam sehingga mempertajam informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu yang kedua, ini ada populasi dan sampel. Jadi populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, produk, bahkan dokumen. Jadi populasi ini memiliki ciri
sebaran karena di populasi ini harus ditegaskan dengan batasan yang jelas. Nah, jadi dengan siapa, di mana, kapan, dan berapa besar perkiraan jumlah unit populasinya berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi sampel dari penelitian ini itu adalah semua siswa kelas 11 yang berjumlah 35 orang. Nah, jadi selanjutnya ini itu teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data ini adalah prosedur dan sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dan jadi pada tahap pengumpulan data ini didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data. Nah, itu apa saja? Yang pertama, angkat atau kuesioner. Lalu yang kedua ini ada observasi, yang ketiga itu wawancara, dan yang selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini itu instrumen adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Nah, dalam penelitian ini terdapat 2 variabel penelitian dengan skala Likert. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun sistem-sistem instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Nah, selanjutnya ini ada variabel penelitian. Nah, jadi variabel penelitian pada penelitian ini itu ada 2 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas dan 1 variabel terikat. Jadi variabel bebasnya itu adalah game online dan variabel terikatnya itu adalah motivasi belajar. Lalu yang selanjutnya ini ada definisi konseptual. Jadi kecenderungan game online ini adalah game yang suatu yang dimainkan ini bisa membuat kecanduan dan memungkinkan penggunanya untuk dapat berhubungan dengan pemain-pemain lainnya yang mengakses game tersebut di waktu yang sama. Jadi yang selanjutnya ini ada definisi operasional. Nah, jadi agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus didefinisikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Jadi game online ini adalah skor penilaian yang diperoleh dari jawaban responden yang diukur dimensi pemain game online dengan indikator. Yang pertama yaitu waktu bermain game online, yang kedua kecanduan bermain game online, dan yang ketiga dampak negatif bermain game online. Lalu yang selanjutnya motivasi belajar itu adalah skor penilaian yang diperoleh dari jawaban responden yang mengukur dimensi motivasi belajar dengan indikator. Itu yang pertama, semangat ketika dalam pembelajaran, yang kedua keaktifan di kelas, yang ketiga usaha mencari tahu hal yang baru, dan yang keempat tekun mengerjakan tugas. Lalu yang terakhir ini ada teknik analisis data ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, jadi uji validitas ini yaitu mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi validitas atau kestabilan ini adalah menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang diukur. Lalu yang kedua ini ada uji reliabilitas. Nah, jadi uji reliabilitas ini itu digunakan untuk mengetahui apakah item soal tersebut reliable secara konsisten memberikan hasil ukur sama. Lalu yang selanjutnya ini ada uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan ini memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik yang telah direncanakan. Nah, jadi uji tersebut ini di antaranya uji normalitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data yang akan dianalisis ini berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ini ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran pada data
sebuah kelompok data atau variabel. Nah, jadi bagian ini berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka itu maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Dan ini bisa dikatakan sebagai sampel besar. Lalu yang selanjutnya ini ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini adalah kemampuan menilai analisis memberikan responden proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Nah, jadi untuk menguji linearitas suatu model dapat digunakan uji linearitas dengan menggunakan regresi terhadap model yang diuji. Lalu yang terakhir ini ada uji hipotesis penelitian. Nah, jadi ini itu adalah model regresi linear sederhana. Ini adalah problematik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel itu dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Jadi variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen. Nah, jadi pada analisis regresi ini adalah suatu metode statistik yang mengamati hubungan antara variabel bebas X1 dan tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X yang diberikan. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.